budgetingan. Jadi kemarin ada yang request. Oke, aku spill. Yang request untuk gaji 2,7 plus uang sampingan 600.000, tapi ada tagihan 1 juta per bulan. Kondisinya tinggal dengan orang tua dan masih remaja, dan cita-citanya pengen bisa nabung dan gak banyak jajan. Oke, kita coba ya. Di sini untuk pemasukan aku tulis 2.700.000 dan untuk tambahannya 600.000. Jadi kalau misalnya ditambahkan jumlahnya 3.300.000 rupiah. Mungkin untuk sebagian orang gaji segitu udah lumayan besar untuk kategori remaja, tapi ingat ya teman-teman, setiap kebutuhan dan tanggung jawab seseorang itu beda-beda. Mungkin ada yang bilang gaji segitu besar, tapi buat yang menerimanya, kita nggak pernah tahu kondisi apa yang dialaminya dan hal-hal apa aja yang harus dia bayarkan setiap bulannya. Jadi kita nggak boleh menjudge bahwa orang yang gajinya besar itu semuanya kecukupan. Dan balik lagi ke pengeluaran dan kebutuhan masing-masing orang itu berbeda-beda. Oh iya, apa yang aku tulis di sini hanya ilustrasi atau gambaran ya teman-teman. Jadi boleh kalian ikutin atau kalian punya masukan lain, bisa kalian ganti nominalnya. Dan apa yang aku tulis di sini bukan bermaksud aku untuk pamer atau ria, semata-mata aku hanya ingin sharing saja ke teman-teman semua. Dan aku berharap apa yang aku tulis dan aku share ini bisa membawa pengaruh positif buat yang nonton dan yang share. Oke, untuk kolom yang pertama aku tulis di sini ada kewajiban. Seperti dibilang di awal, ada cicilan 1 juta. Jadi kita tulis di awal untuk bayar cicilan 1 juta. Dan yang kedua untuk orang tua, di sini aku budgetin 500.000 dan yang terakhir sedekah 50.000. Karena masih tinggal dengan orang tua, jadi alangkah baiknya kita memberi dulu kepada orang tua ya, untuk membantu keringanan ekonomi selama 1 bulan, walaupun gak banyak. Setidaknya kita mengingatkan orang tua, karena kalau kita masih remaja, apalagi sih yang harus kita cari selain kebahagiaan orang tua. Jadi semampunya teman-teman buat bisa memberi ke orang tua ya. Dan aku bersyukur banget dari apa yang aku share ini, banyak teman-teman yang antusias buat belajar budgeting, buat nyoba budgeting, karena mungkin bisa merasakan juga manfaatnya ya. Memang di awal-awal agak susah ya untuk menerapkan metode ini, karena biasa kita yang pakai uang sat-sat buat beli ini, bayar ini, beli itu, dan sekarang harus terperinci, harus dicatat, harus diolah gitu setiap bulannya, setiap minggunya. Tapi lama-kelamaan, semakin lama kita menjalankan budgeting ini, pasti bakalan jadi budgeting addicted kali ya, kecanduan budgeting. Dan manfaatnya juga bagus banget sih sebenarnya kalau menurut aku pribadi. Oke, lanjut untuk kolom yang kedua ada saving. Biasakan untuk menyisihkan dana itu untuk tabungan di awal ya. Jadi kita bisa tahu nih buat dana yang bisa kita simpan itu berapa. Jadi nggak perlu nunggu ada sisa baru kita tabung. Yang pertama ada tabungan utama yaitu 500.000, dan yang kedua ada dana darurat 100.000. Dana darurat ini penting banget ya teman-teman, bukan hanya udah berumah tangga, tapi yang masih single pun ini wajib banget punya. Jadi dimana ketika ada kita kebutuhan mendesak, kita ada dana darurat. Jadi enggak enggak ngoprek-ngoprek ya tabungan yang utama. Oke, lanjut untuk kategori ketiga ada sinking fund. Di sini ada skincare 100.000 dan ada kesehatan 50.000. Jadi aku sebelumnya sharing dulu untuk skincare. Yang request ini bilang nggak setiap bulan dia harus beli skincare, karena masih ada skincare yang sebelumnya dia beli, jadi mungkin bisa 2 bulan sekali. Makanya di sini aku masukkan ke kategori sinking fund, jadi bisa nabung dulu dananya, dan kalau sudah terkumpul bisa dibelikan ke skincare. Dan untuk yang kedua ada kesehatan. Ini buat beli vitamin atau obat-obatan di saat kita membutuhkan. Next, yang keempat ada living. Ini untuk kebutuhan kehidupan ya. Yang pertama aku tulis untuk belanja bulanan 150.000, dan untuk belanja bulanan ini meliputi kayak kebutuhan kita ya, misalnya kayak sabun mandi, odol, sikat gigi dan lain-lain. Dan yang kedua ada kuota atau internet 100.000. Yang ketiga aku di sini tulis transport 100.000. Dan ada jajan atau untuk makan 500.000 sebulan. Insya Allah cukup ya kalau kita masih remaja. Yang penting kita nggak kegiur aja nih. Pulang kerja mampir dulu ke sini, pulang kerja mampir dulu ke sana. Jadi uang yang tadinya kita bisa pakai sebulan jadi cuma cukup seminggu. Jangan ya.
Dan untuk hiburan di sini ada aku tulis 150.000 untuk keperluan kalau misalnya kita lagi main atau ada kondangan dan beli keinginan. Dan di sini juga kita diajarin untuk nggak selalu beli barang-barang yang nggak kita perluin atau dalam masuk kategori yang hanya keinginan aja nih. Jadi dibatasin keinginannya ya teman-teman dan dahulukan kebutuhan. Dan seperti biasa aku hias-hias dulu tema budgetingnya biar lebih lucu aja ya teman-teman, biar lebih semangat lagi budgetingnya. Oke teman-teman, segitu dulu aja video budgeting dari aku. Dan aku terima kasih banyak banget buat yang udah request, semoga membantu. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan komen, dan bantu untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku makin semangat buat upload terus video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum.